Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang hadir di channel Solusi Hutang hari ini ya. Jadi kali ini yang mau saya bahas tentang sebenarnya debt collector itu takut kalau seandainya debitur memiliki satu sifat yang seperti ini. Ya, ini satu aja loh, satu, tapi dia bisa mencakup semuanya. Ini ketakutan debt collector dan ketakutan dari pihak pinjol juga, ya. Tapi sayangnya satu hal ini, orang-orang entah kenapa saya tahu hal ini ada dalam diri Anda. Ya, hal ini ada dalam diri Anda, tapi entah kenapa orang-orang begitu sulit untuk menggunakan hal ini. Begitu sulit untuk memanfaatkan hal ini. Saya nggak tahu ya, mungkin perbedaan karakter atau apa gitu loh ya. Dan saya mau jelaskan sama Anda apa itu satu hal yang ditakutkan oleh debt collector atau yang ditakuti oleh pinjol ada dari si debitur yang telat bayar dan gagal bayar. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di grup WhatsApp ya, silahkan. Kenapa saya selalu menghimbau Anda untuk bergabung di dalam grup WhatsApp? Pertama, supaya memudahkan saya untuk mengedukasi Anda per masing-masing orangnya, karena di sini kan ini area publik, jadi kita itu sulit membedakan mana yang benar-benar terjebak pinjol, mana yang aksinya hanya sebatas ingin menipu, dan mana yang hanya ingin berlindung di balik video-video saya ini. Sulit. Makanya karena saya sudah ada wadah atau fasilitas dari YouTube ya, dengan adanya channel membership ya atau channel berlangganan, dan saya memberikan Anda akses untuk bergabung ke grup WhatsApp, dan di situ saya mudah untuk mengedukasi Anda di masing-masing per orangnya. Ya. Supaya apa? Supaya memang dia kalau untuk gagal bayar, telat bayar, dia bisa nih arahnya harus kemana, harus seperti apa gitu loh. Jadi gampang untuk mengedukasinya gitu loh. Dan saat ini grup itu sudah ada 8 grup ya, mungkin total dari yang sudah bergabung mungkin sudah ribuan, dan menunggu Anda saja. Anda mau bergabung untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kita harus keluar dari jeratan pinjol ini, silahkan dengan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, atau di dalam deskripsi di video ini ada. Anda tinggal lihat aja, itu ada panah untuk bergabung di grup WhatsApp. Anda tinggal klik dan di situ ada pilihan. Ya, bahkan Anda mengambil nomor pribadi saya juga boleh di sini. Anda bisa komunikasi 24 jam juga boleh ya, via WhatsApp juga boleh, via telepon juga boleh. Nanti saya akan jelaskan dan Anda juga boleh bertanya sepuasnya. Ya, yang belum mensupport channel ini atau baru menemukan channel ini boleh disupport dulu dan didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda, satu saja dukungan dari Anda itu menjadikan saya tetap semangat dan saya masih bisa bertahan berada di YouTube. Sebenarnya ini ada tiga hal yang kalau seandainya dilakukan oleh debitur itu adalah sumber ketakutan dari debt collector. Tapi saya bungkus saja menjadi satu. Ada satu hal yang sebenarnya was-was bagi debt collector, bagi si pinjol, apalagi saat ini mereka telah memberikan uangnya kepada Anda. Mereka juga telah menyewa jasa penagih hutang, telah menyewa yang namanya lawyer, tapi rasa ketakutan dari si pinjol ini itu lebih besar sebenarnya daripada diri Anda kalau Anda mengetahui hal itu. Ya gimana tidak, dia telah melepaskan uangnya kepada Anda, ya, berupaya dia berharap uang yang dia berikan ini akan berbalik kepada mereka dengan denda plus bunganya. Denda plus bunga bisa mereka manfaatkan untuk menggaji karyawan mereka, bahkan debt collector, bahkan untuk keuntungan dari mereka. Ya, tapi yang jadi permasalahan banyaknya tingkat gagal bayar atau galbay pinjol per 2023 saat ini. Ya, ini sebenarnya kalau hanya sebatas Anda gagal bayar atau telat bayar, pinjol sih biasa-biasa saja, karena dia telah ada jasa penagih hutang mereka. Yang mereka tahu jasa penagih hutang ini bisa menaklukkan situasi dengan mereka memberikan arahan. Tapi pinjol juga khawatir kalau seandainya para debitur memiliki satu hal, contoh menghilangkan rasa takut yang ada dalam diri mereka. Ya, ini adalah bumerang dan malapetaka bagi pihak pinjol. Ya, kenapa saya bilangin rasa takut ini? Kalau misalnya sudah tidak ada, ya walaupun ada tapi tidak sebesar saat ini menjadi bumerang bagi pihak pinjol, karena apapun aksi yang dilakukan oleh debt collector tidak mempan bagi si debitur. Ini ketakutan bagi si pinjol setiap hari loh.
Sehingga dia selalu melakukan penekanan terhadap debt collector internal mereka ataupun debt collector eksternal mereka. Ya, melakukan meeting atau melakukan mekanisme dari penagihan harus seperti apa, ya. Memang yang dilakukan dari si debt collector adalah kayak mana berupaya supaya yang paling utama harus ditargetkan dulu oleh debt collector adalah Anda ketakutan dulu. Kalau untuk pinjol ya, Anda ketakutan dulu. Kenapa? Karena ini mereka tidak akan mungkin bisa menjangkau Anda yang sampai ke daerah. Makanya dicarikanlah di mana sumber ketakutan dari si debitur ini. Ya, kalau Anda sudah ketakutan, berarti si debt collector atau jasa penagih hutang ini sudah berhasil mengikuti mekanisme yang diberikan oleh si pinjol. Ya, kenapa seperti itu? Karena kalau orang sudah ketakutan, besar kemungkinan akan terjadi gali lubang. Ya, besar kemungkinan orang akan mencari talangan dana kemanapun. Besar kemungkinan orang akan menjual aset-aset mereka. Ya, makanya tingkat terendah atau tingkat awal dari keberhasilan sebuah debt collector atau seorang debt collector adalah menguasai pemikiran Anda. Makanya kalau banyak hari ini orang yang ketakutan, orang yang kecemasan karena telat bayar atau gagal bayar, debt collector sangat senang dan sangat beruntung. Ya, debt collector merasa, wah sukses banget gitu loh. Karena memang ketakutan Anda inilah yang ditunggu oleh debt collector untuk mengambil kembali semua tagihan yang diperintahkan oleh pihak pinjol lengkap dengan bunga plus dendanya. Kalau seandainya Anda tidak mempunyai rasa takut yang besar, ya, ini menjadi petaka bagi debt collector dan pinjolnya. Kenapa tidak? Ketika Anda mengalami galbay atau gagal bayar pinjol atau telat bayar pinjol, debt collector telah melemparkan aksi ancaman, Anda kalau tidak bayar dalam 1 kali 24 jam, kontak Anda akan kami hubungi. Dalam hati Anda atau Anda menjawab sama debt collector, ya silakan aja kalau Anda menghubungi kontak saya sih anggap utang lunas. Debt collector bingung dalam posisi ini. Loh kok orang nggak ada takutnya? Kok orang nggak ada cemasnya kalau dihubungi kontak mereka? Kalau nggak debt collector bilang, kami akan hubungi kontak darurat Anda, disebutkannya namanya. Terus Anda sampaikan, ya silakan aja tagih. Kalau kontak darurat saya mau membayarkannya, berarti utang saya selesai. Kalau Anda sudah menagih ke kontak darurat, Anda jangan hubungi saya lagi. Kalau ada debitur yang menjawab seperti itu, debt collector pasti kacau pemikirannya. Ya, pasti panik mereka. Kenapa? Karena dari diancam dengan menghubungi kontak orang nggak berpengaruh, diancam menghubungi kondar juga nggak ngaruh bagi mereka, ya debt collector akan meningkatkan lagi pola penagihan mereka. Kami akan datang ke rumah Anda, kata debt collector. Debitur jawab dengan santai, ya sudah, ini lebih baik. Ya, justru kedatangan Anda yang kami tunggu. Ya, kalau debiturnya jawab seperti itu, debt collectornya sudah nggak tahu lagi arah untuk menagih seperti apa. Dan ini adalah kepanikan bagi pihak pinjol. Ya, nanti kan debt collector akan laporan gimana? Atau ke leader mereka, supervisor mereka, atau siapa. Pasti akan ditanya, gimana nasabah yang tadi? Pak, sangat sulit Pak, ini segala macam. Habis itu laporan lagi ke pinjol. Dan pinjol bingung, ini gimana? Ya, orang-orang nggak ketakutan lagi. Kayak mana kita menjangkau mereka yang ada di daerah? Kayak mana kita menjangkau mereka yang ada di sini? Mereka mau sebar data juga persetan, mau hubungi kontak darurat juga persetan. Ya, mau didatangi juga nggak takut sama sekali. Ya, makanya satu hal ini kalau ada dalam diri Anda, ya nggak harus banyak juga, sedikit saja, ya sedikit saja gitu loh. Ini bumerang bagi pihak pinjol dan debt collector. Tapi malah sebaliknya yang terjadi. Keberhasilan debt collector dalam aksi penagihan. Debt collector berhasil membikinkan satu drama terhadap debitur. Berhasil menakut-nakuti si debitur. Walaupun debt collector belum berhasil mengambil satu tagihan saat itu, dengan Anda mengalami rasa takut, besar kemungkinan debt collector akan mendapatkan semua yang mereka inginkan nanti. Ya, sampai di situ paham nggak teman-teman maksud saya ini gitu. Ya, jadi kalau seandainya memang kalau rasa takut nggak bisa dihilangkan 100% dalam diri kita, cuman persinya bisa kita turunkan. Jangan berlebihan takut. Ini terlalu berlebihan, ancaman gambar kosong, gambar Google, gambar apa kayak dikirim. Ya cuma dicomot-comot aja oleh debt collector, ketakutan. Ya, debt collector bilang, siapkan uangnya, kami datang ke sana. Ketakutan. Ya, debt collector entah di mana, Anda entah di mana. Ketakutan.
Makanya momen ketakutan inilah sebenarnya yang dinanti oleh debt collector. Kalau ketakutan itu tidak ada dalam diri Anda galabai dengan aman aja sih. Ya, karena Anda tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Ya, tidak mampu bayar itu udah jelas fakta hidup, keadaan hidup yang tidak memungkinkan lagi. Ya, sehingga Anda tidak mampu untuk melanjutkan pembayarannya. Kalau tidak mau bayar itu beda lagi. Ya, ini Anda semuanya tidak mampu bayar. Tapi ketakutan Anda tolong dikendalikan. Kalau Anda tidak mampu mengendalikan ketakutan ini, kehancuran di depan mata Anda. Saya melihat kok hal itu. Orang kalau sudah terlalu takut, apapun akan mereka lakukan. Ya, mereka bisa menjual aset, bisa gali lubang tutup lubang, bahkan parahnya bisa bunuh diri, bisa mengakhiri hidup, bisa loncat dari gedung dan berbagai macam persi lainnya. Ya, makanya saya bilangin, ini pinjaman online loh. Pinjaman online ini adalah dia akan menguasai pola pikir kita. Di mana tingkat ketakutan dari si orang ini. Kalau misalnya terjadi macet, gagal bayar, telat bayar, bagaimana pihak pinjol untuk mengambil? Ini sudah diperhitungkan sebenarnya. Makanya mereka bisa menjadikan banyak kontak darurat, bisa menghubungi kontak-kontak yang ada, bisa mengancam kita dengan foto-foto. Ya, ini sudah mereka rancang. Kalau nggak mungkin mereka mau memberikan uang secara cuma-cuma seperti itu kepada diri Anda. Ya, pinjol telah memperhitungkan hal ini dan ketakutan Anda inilah yang sebenarnya menjadikan keberhasilan dari pinjol. Ya, besar kemungkinan pinjol akan mendapatkan untung yang sangat besar di balik ketakutan Anda ini. Ya, jadi kalau Anda bisa menghilangkan atau mengurangi persi satu hal yang saya sebutkan tadi tentang rasa takut, insya Allah semuanya bebas. Meskipun Anda telat bayar, tidak mampu bayar, gagal bayar sekalipun, atas dasar fakta hidup itu akan aman-aman aja. Ya, tapi kalau Anda tidak bisa mengendalikan pemikiran Anda, percaya sama saya, sampai kapanpun kehancuran akan berada di sisi Anda. Silakan Anda mau ngikutin atau tidak, itu terserah Anda. Yang jelas sejauh dari pantauan saya selama ini memang seperti itulah pola debt collector. Mereka akan berusaha menguasai diri Anda dengan memanfaatkan ketakutan yang ada. Ya, nanti sisanya Anda boleh isi di kolom komentar apa pertanyaan Anda. Yang penting jangan tanyakan kapan DC datang ke rumah. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.